Saksikanlah persembahan drama Labai Malang dengan pemeran Syafiq sebagai Labai Malang, Salim sebagai utusan 1, Mutia sebagai utusan 2, Abbas sebagai tetangga, Ali sebagai saudagar hulu, Mumtaz sebagai saudagar hilir, Bara sebagai bangau, Gania sebagai penyanyi di kampung hulu, Lala dan Fatia sebagai penari di kampung hilir. Selamat menyaksikan. Alkisah di sebuah kampung di tepi sungai di Sumatera Barat, tinggal seorang laki-laki yang bernama Angku Labai. Angku Labai cukup dikenal oleh orang-orang di kampung, dari kampung hulu hingga kampung hilir. Pagi itu, Angku Labai terlihat sangat senang sekali. Ia gembira dan semangat sekali mengerjakan pekerjaannya. Ada apa gerangan? Rupanya Angku Labai mendapat undangan khusus dari saudagar di kampung hulu sungai. Pemilik hajat menjanjikan kepala kerbau untuk Angku Labai. Baralek gadang nan punya hajat menjanjikan kepala kerbau untuk ambo. Selesai dengan pekerjaannya, Angku Labai hendak pulang ke rumahnya. Baru saja ia berjalan menyusuri jalan itu, seorang menghampirinya dan menyerahkan secari kertas. Angku Labai kemudian memandang orang yang berdiri di depannya. Benar, ini undangan Baralek tuan saudagar dari Hilia Batang Aye. Bana angku, baralek anak gadinyo. Lai bisa Angku Labai tiwa patang ko. Mendengar itu, Angku Labai jadi teringat undangan dari saudagar kampung hulu yang juga mengundang di waktu yang sama. Angku Labai mulai kebingungan. Onde ada lo Baralek di kampung mudia nan lah ambo iyo kan? Oh iyo tuan saudagar bapasan, ada 2 tanduk kabau ka Angku Labai bawa pulang. Oh, tentulah ambo tibo. Tanpa berpikir panjang, Angku Labai mengiyakan undangan dari saudagar dari kampung hilir, padahal ia juga mengiyakan undangan dari kampung hulu. Sorenya, Angku Labai bersiap untuk menghadiri kenduri. Pakaiannya indah dan rapi, tapi Angku Labai dilema kenduri mana yang akan ia hadiri. Tapi ambo lah labiah dulu bajanji ke kampung mudia. Sudah tuh ambo kenal baya bana Josi Pangka. Ambo lah dianggap dunsana, tapi kok pai Baralek ke kampung Hilia. Ambo ndak paraku memikian makanan 2 hari ke muka. Baraleknya pasti labiah gadang makanan lama-lama karena tuan saudagar kayu rayo. Angku Labai masih menimbang-nimbang kenduri mana yang akan ia hadiri. Apakah kenduri kampung hilir atau kenduri saudagar kaya di kampung hulu? Sementara Angku Labai masih dengan kebimbangannya memilih, pesta di kedua kampung telah dimulai dengan meriah. Suasana di kampung hulu telah banyak dihadiri tamu undangan baik dari kampung hulu sendiri ataupun dari undangan kampung tetangga. Hidangan-hidangan telah disajikan, hiburan tak lupa digelar.
Kala Maria di kampung hilir, saudagar kaya menikahkan putrinya. Ia pun menggelar pesta yang sangat meriah. Hidangan-hidangan banyak dan semua sangatlah menggugah selera. Hiburannya pun juga digelar sangat indah.
Sementara itu di rumahnya Angku Labai tersadar bahwa ia sudah mendekati waktu kenduri dimulai. Bergegaslah ia untuk berangkat. Angku Labai telah memutuskan untuk menghadiri kenduri di Kampung Hilir. Yolah, kalau begitu 2 tanduk kabau Ambo datang. Dengan penuh semangat, Angku Labai pun mengayuh perahunya menuju Kampung Hilir, mengingat 2 tanduk kerbau yang akan ia dapatkan. Di tengah perjalanan, Angku Labai berpapasan dengan tetangganya. Nak kiri ya Angkung Labai, kami baru balik. 2 kabau nak didabia, rupanya kurui-kurui. Mendengar perkataan tetangganya, Angku Labai terkejut. Makanannya tain dadak lama, kami ingin kamu dia selah. Tiba-tiba, Angku Labai bimbang lagi. Dia berpikir, apalah artinya 2 tanduk kerbau kalau kurus-kurus, kalau nantinya dia pun tidak akan kebagian makanannya. Kalau begitu Ambo kemudian selah. Biarlah dapat sie tanduk kabau, tapi setahu Ambo masakannya lebih lama. Sie tanduk kabau, tunggu Ambo. Angku Labai lupa kalau jarak antara hulu dan hilir lumayan jauh. Angku Labai terlambat ketika sampai di Kampung Hulu. Kenduri sudah selesai dihelat. Angku Labai tak kebagian masakan, ditambah lagi tanduk kepala kerbau telah diberikan kepada salah satu kerabat. Kami minta maaf, kami sangka Angku Labai tidak jadi tiba. Dengan perasaan kecewa, Angku Labai kembali mendayung perahunya menuju Kampung Hilir. Dia tak peduli dengan hidangannya yang tak lezat. Ia hanya tak mau melewatkan 2 tanduk kepala kerbau. Tetapi harapan tinggal harapan. Ketika Angku Labai tiba di Kampung Hilir, kenduri di sana pun telah selesai. Angku Labai, kami kira ndak jadi kasihko. 2 tanduk kabau ala dibuat jah. Keluarga merupai kami hanya ada nasi untuk dibungkus. Bertambahlah kekecewaan Angku Labai. Ada penyesalan diri Angku Labai. Di perjalanan pulang, Angku Labai mengeluh pada diri sendiri. Ondeh bako nda Ambo putuhkan paika cie tampek sajo. Kalau mau iko Ambo indak dapat apa-apa. Angku Labai lalu mengatur rencana untuk memancing ikan karena hari masih belum menjelang petang. Baliklah tarago hari alun patang. Ambo pai mengalah. Angku Labai lalu melempar kail di atas permukaan sungai yang tenang, berharap ikan-ikan memakan umpannya. Tak lama berselang, kail tertarik ke dasar air. Ada ikan memakan pancing Angku Labai. Ada lawak memakan umpan Ambo. Angku Labai girang sambil menarik kail. Ambo mengalah, lawak lebih banyak, bisa untuk samba dan sisanya Ambo jual di pasar. Oh, pasti iko lawak gadang. Angku Labai sangat senang mendapat tangkapan yang besar. Angku Labai mencoba menarik pancingnya sekuat tenaga. Rupanya kail pancing putus. Ikan besar itu berenang menjauh. Ondeh mandeh, lawak gadang Ambo. Angku Labai terjun ke sungai mencoba mengejar ikan besar itu, tapi ternyata ikan telah pergi. Ketika Angku Labai kembali ke perahunya, burung bangau mengambil ikan hasil tangkapan yang pertama tadi. Ondeh mandeh, lawak Ambo. Burung bangau membawa ikan hasil tangkapan Angku Labai. Angku Labai terduduk lesu di atas perahunya. Ondeh, sabana malang nasib Ambo sehariku. Angku Labai mengeluh namun tidak bisa mengubah keadaan. Dengan lesu, ia pun mendayung perahunya kembali pulang sambil memandang langit yang mulai malam. Angku Labai merasakan kemalangannya hari itu. Padahal kemalangan itu dia sendiri yang membuatnya. Karena itulah kisah ini diabadikan menjadi kisah lebay malang. Demikianlah kisah Labai Malang. Dari kisah ini mengingatkan kita untuk tidak menjadi tamak dan bersikaplah bijak dalam mengambil keputusan. Terima kasih telah menyaksikan penampilan kami. Sampai jumpa dengan kisah lainnya.